Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali, dan kali ini kita hadir dengan mode spesial karena kita berada di tengah persawahan. Kenapa kita ada di tengah sawah hari ini? Karena kita ingin membahas soal pertanian. Dan bersama saya di sini sudah hadir Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Nur Sabah. Apa kabar, Bu? Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, seperti sehatnya Pak di saya. Oke. Kemudian ada juga Pak Muhlis Katili dari tim relawan Rahanto, relawan Bapak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa. Apa kabar Pak Ustadz? Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin cerah ya. Semakin parah. Dan yang tidak kalah penting kehadirannya saat ini adalah Bapak Sularno, Pak ya? Pak Sularno, ya. Sularno. Bapak petani ya? Petani asli, petani. Asli petani. Iya. Jadi bertani dari kecil atau? Saya sejak umur 18 tahun waktu masih tinggal di Jawa, saya sudah mulai bertani. Sampai di sini tinggal pematangan meneruskan pertanian. Jadi memang petani asli. Asli petani. Hidup sehari-hari dari sumber pertanian, dari hasil pertanian. Iya. Kalau Pak Larno, yang Pak Larno rasakan selama ini di pertanian seperti apa kehadiran pemerintah selama ini? Ya, sih ada hal-hal yang perlu dibenahi untuk mensukseskan program-program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Misalnya mungkin dengan adanya kecukupan saprodi yang sekarang ini saya anggap ya masih banyaklah kekurangan. Tapi ya walaupun ada, tapi biasa petani masih cari sendiri di luar non subsidi. Seperti pupuk, kalau herbisida itu sudah menjadi tanggung jawab mutlak petani. Oh, jadi pupuk masih menjadi salah satu kendala bagi petani kita ya? Iya, karena beberapa musim ini memang yang menjadi kendala utama itu adalah pupuk. Pupuk ya? Iya, karena saya setiap musim, karena dulu ada program namanya pupuk organik, tapi nggak bisa berjalan mulus, sehingga tetap menggunakan pupuk non organik, pupuk pabrik loh. Jadi masih ada kendala untuk subsidi pupuk itu memang betul-betul dibutuhkan oleh petani. Jadi tetapi kendala pupuknya di mana, Pak? Kalau kendala pupuknya ya karena 1 hektar. Apa memang karena tidak tersedia atau mahal? Tersedia atau? Tapi tidak mencukupi. Contoh kemarin, karena setiap hektar itu saya membutuhkan 12 sak. Itu hanya dapat subsidi 8 sak. Berarti saya harus menambah non subsidi 4 sak. Iya. Itu rata-rata per hektarnya. Kalau saya kerja 2 hektar berarti harus menambah 8 sak. Itu. Makanya mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah memperhatikan kebutuhan petani, bukan hanya pupuk sebetulnya. Itu bibit juga menjadi penentu. Karena di sini Pak, terus terang saja kalau masalah bibit padi, itu sekali tanam mungkin sampai 8 kali itu baru bisa ganti bibit karena tidak tersedia. Mudah-mudahan juga pemerintah nanti memikirkan tentang pengadaan bibit atau benih unggul lah. Contoh saja ini padi yang saya tanam ini mungkin sudah ada 9 kali tanam, ya ini saja. Paling-paling kita pilih toh. Oh, bibitnya diperbarui lagi. Kalau ada bibit baru, bibit kualitas baru, tentunya kan akan menggunakan mungkin 2 kali tanam sudah bisa memperbarui bibit yang baru lagi, kan begitu. Oke, baik Pak Larno. Saya ingin ke Ibu Nur Sabah. Bu Ketua. Iya. Ini Ibu Ketua mendengar langsung keluhan petani. Iya, betul. Ibu Ketua kan pimpinan partai. Iya. Di PKB punya orang-orang di DPR ya. DPR. Bagaimana merespon ini? Ya, kalau beberapa tahun terakhir ini memang kita merespon cepat, tetapi itu tidak sesempurna yang diinginkan petani. Ya. Contoh dari teman-teman anggota DPR, baik itu provinsi ya, provinsi, kabupaten itu sudah berupaya melakukan bantuan-bantuan secara terus-menerus, tetapi tetap terbatas. Seperti misalkan petani itu dibantu bibit, tentu itu sudah ada. Kemudian beberapa
tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir juga ini Pak De, kami gencar membagikan alat-alat ke petani itu seperti hand tractor, alat-alat alsintan lah seperti itu melalui pokir-pokir dari teman-teman di DPR seperti itu. Tapi saya kira ini hanya mampu merangsang saja, harus dibantu oleh pemerintah secara kontinu, sehingga memang harus harus ada program yang signifikan karena kalau hanya mengharapkan bantuan yang sangat terbatas dari teman-teman DPR juga tidak maksimal di lapangan, sehingga memang kita harus minta bantuan dari pemerintah gitu. Oke, kalau Pak Muhlis Katili sebagai tim sukses ya, Insya Allah sukses. Tim sukses dari Pak Rahman calon bupati dan wakil bupati Pak Rahman Syah Ismail dan Harsono Lamusa. Solusi apa yang Pak Rahman Syah Ismail dan Pak Harsono Lamusa tawarkan ke petani kita terkait keluhan-keluhan dari Pak Larno tadi? Ya, terima kasih ya. Di banyak kesempatan ya Pak Rahman Syah sudah menyampaikan tentang bagaimana program pro petani ya. Kemudian di banyak flyer juga petani ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian dari Pak Rahman Syah. Jadi begini, saya bicara dulu secara global gitu ya, atau secara luas. Pak Rahman Syah ini adalah kader Gerindra dan ketua DPC Gerindra yang tegak lurus dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan Pak Prabowo ini saat ini menangani masalah pangan, kita tahu dengan food estate-nya, dan ini dibawa Kementerian Pertahanan. Kenapa? Karena masalah pertanian adalah masalah ketahanan nasional. Ya, betul. Perang yang akan kita hadapi ke depannya bukan perang dengan senjata, tapi perang dengan pangan. Negara kita kalau perang ini hanya bisa bertahan beberapa hari saja, sementara China itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Apa titik tekannya? Bukan hanya Pak Rahman Syah, memang dari nasional akan memberikan penekanan terhadap pertanian. Karena itulah secara umum akan menjadi program Pak Rahman Syah, Pak Harsono memberikan perhatian mulai dari apa saya ya tadi, kemudahan-kemudahan dalam pengadaan bibit, kemudian juga pupuk, kemudian alat bantu pertanian, dan juga yang kedepannya adalah membantu masyarakat untuk memberikan kepastian terhadap harga dan juga pasar. Ini yang mungkin belum pernah atau belum maksimal dilakukan. Dengan apa? Ada nanti program tentang pemberdayaan BUMDes ya, tentang BUMDes, yang mana nanti kita akan sinkronisasikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan yang ada. Jadi walaupun katakanlah panennya bagus, tapi kalau kita tidak tahu pasarnya di mana, kita tidak bantu petani kita, sulit juga nantinya. Tapi kalau kita sudah pikirkan bagaimana di bibitnya, bagaimana kebutuhan ketersediaan pupuk, dan saya Pak Rahman sudah beberapa kali menyampaikan ini, petani sudah tahu itu apa yang akan dilakukan terkait dengan pupuk. Kemudian adalah bagaimana memberdayakan BUMDes untuk sebagai saluran di mana hasil pertanian itu dimasukkan ke dalam industri kita yang hari ini ada di sini, sehingga petani ini merasa bahwa kalau saya bertani ada kepastian masa depan saya. Oke Pak Muhlis, sebelum dilanjut saya ingin ke Pak Larno lagi. Ya. Pak Larno, sekarang saya mau tanya ke Pak Larno sebagai petani, pelaku usaha ini. Ya. Mana yang Pak Larno hari ini paling butuhkan? Hasil produksi dibawa kemana atau produksi dulu? Kalau untuk saya, atau secara umum petani lah. Ya. Istilahnya itu hasil produksinya dulu. Hasil produksinya dulu. Ya. Karena biar bagaimanapun juga mau diarahkan kemana kalau produksinya merosot untuk apa? Tapi kalau sudah produksi melimpah, insya Allah. Jadi nanti biar Pemda yang memikirkan, wah ini memperkirakan petani ini kelihatannya hasilnya akan surplus. Tentunya Pemda kan melalui Dinas Pertanian, BPP, dia akan kerjasama memantau untuk bagaimana pemasaran seperti yang Pak Ustadz tadi. Jadi mempunyai mitra-mitra. Kalau hasilnya jeblok, otomatis kan petani rugi, Pak. Ibu Ketua, ada yang ingin disampaikan? Ya, baik.
karena ini kita sudah bercerita tentang petani tadi. Kebetulan saya ini tinggal di Lumbung Padi di Kecamatan Bumi Raya, Witaponda. Saya ini bersentuhan langsung dengan masyarakat petani, sehingga kerap terdengar dari bahasa mereka bahwa apalagi beberapa tahun terakhir ini semua harga naik. Bahwa ada yang menyampaikan, Mbak Nur sekarang itu harganya ndak naik gimana itu pupuk-pupuk dan racun obat, racun rumput ya, bukan naik, ganti harga gitu. Padahal naik. Jadi ini kan menggelitik kita rasanya seperti apa ya, ganti harga artinya sangat melambung. Bayangin tuh Pak, kata ganti harga dengan harga naik itu sangat apa ya, hati kita ya Allah kok sampai harganya seperti itu. Nah, salah satu kenapa sampai Partai Kebangkitan Bangsa ini berada di posisi hari ini Pak Rahmansyah, mendukung Pak Rahmansyah, karena dari salah satu program Pak Rahmansyah itu pro petani. Oh gitu. Jadi karena memang kita lumbung padinya Morowali ini ada di Bumi Raya Witaponda, sehingga harus ada perhatian khusus. Nah, tadi kita berbincang tentang bagaimana petani kita ke depan. Nah, ini sekarang petani kita yang ada kan memang sudah, ya tadi usianya sudah lansia lanjut. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman ini, kemudian generasi muda ini tertarik untuk bertani, nah gitu. Karena image-nya bertani ini ya gimana ya, turun ke sawah, tidak modern dan sebagainya, kotor. Sehingga ada yang lebih menjanjikan di perusahaan, di industri, mereka rela menunggu. Nah, sangat tidak tertarik untuk bertani. Nah, ini yang perlu kita pikirkan memang di lingkup kita. Bagaimana kita mempertahankan kualitas petani dan orang tertarik, adik-adik kita, generasi muda yang mau sekolah ini tertarik melirik universitas yang pertanian gitu. Bagaimana mereka pulang memberikan percontohan untuk petani-petani yang lebih berdaya, unggul, dan yang lebih diinginkan oleh petani yang ada. Saya kira seperti itu. Pak Moris, saya tadi Ibu Ketua PKB bilang PKB cenderung ke Pak Rahmansyah Ismail, mengusung Pak Rahmansyah Ismail salah satunya karena Pak Rahmansyah Ismail memiliki program yang pro terhadap petani. Saya ingin mempertegas itu, Pak Moris, benar ada di Pak Rahmansyah Ismail Harsono Lamusa ada program yang pro petani, dan seperti apa program itu? Saya ingin ini di konkretkan. Oke, jadi begini, soal pertanian kan masalahnya ada beberapa ya. Kita sebut dengan material, bahan bakunya, itu juga salah satu masalah yang belum tuntas. Karena itulah di program Pak Rahmansyah Harsono ini ada program pupuk gratis, ada program termasuk obat-obat yang dibutuhkan petani gratis. Itu masuk dalam visi misi beliau. Kenapa? Karena ini salah satu faktor yang mendukung sehingga produktivitas petani bisa meningkat. Sebagaimana tadi disebutkan, ketersediaan pupuk, bahkan pupuk kita tidak hanya bergantung pada pupuk kimia, tapi ada program di mana pengembangan organik akan kita lakukan, karena sumber-sumber bahan baku untuk membuat pupuk organik kita melimpah di sini. Ini salah satu yang kita akan kembangkan sehingga ketergantungan terhadap kimia itu bisa kita gunakan. Dan pengalaman kami di beberapa tempat yang di mana saya ada di sana, ternyata hasil produksi pertanian dengan menggunakan pupuk organik itu jauh lebih besar produksinya, dan untuk jangka panjang jauh lebih bisa menjaga masa depan pertanian karena tidak merusak lingkungan. Kemudian apalagi tadi ya, pupuk gratis, kemudian bibit gratis itu kita lakukan. Ada juga yang menjadi kekhawatiran petani biasanya kalau gagal panen, betul, gagal panen. Nah, ini tidak bisa, kadang-kadang kita akan berbagai macam cara, tapi ada faktor lain yang membuat gagal panen. Itu ada asuransi pertanian untuk petani, termasuk nelayan kalau mereka gagal panen. Oke, jadi Pak Rahmansyah Ismail di sektor pertanian punya program kayak pupuk gratis ya.
Kemudian racun-racun rumput itu ya, gratis ya. Kemudian bibit juga gratis. Kemudian ada asuransi gagal panen. Asuransi gagal panen. Jadi ketika petani gagal panen itu diasuransi. Betul. Seperti itu. Pak Larno, sebagai petani bagaimana tadi itu? Ya, mudah-mudahan saja nanti beliau bisa duduk di 01-nya Morowali sehingga apa yang menjadi program yang mendapatkan dukungan dari beberapa partai koalisi ini bisa membuktikan kepada petani apa yang dijanjikan. Tapi tidak hanya kepada Saprodi aja sebetulnya. Tidak kalah pentingnya juga jaringan irigasi juga harus diperhatikan. Karena biar bagaimanapun juga air adalah faktor utama penentu keberhasilan seorang petani. Jadi kalau nanti jitutnya juga tidak diperhatikan untuk mengalirkan air yang begitu jauh dari pintu jaringan induk ke lahan-lahan petani juga itu perlu pembiayaan untuk perawatan. Makanya nanti kalau perawatan petani, tapi untuk pembuatan jitutnya itu tentunya nanti dari pemerintah daerah lah yang akan diupayakan untuk membuatnya begitu. Ya, makanya saya salut dengan program-program ini. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi apa yang menjadi program beliau yang mendapatkan dukungan dari partai PKB dan lainnya yang berkoalisi untuk membuktikan dalam hal program tersebut. Baik, netizen yang beriman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih bicara soal pertanian. Saya ingin ke Pak Larno sebagai petani. Pak Larno, Ya. selain daripada kendala ketersediaan pupuk, kemudian bibit, apalagi masalah yang dihadapi oleh petani? Masalah yang dihadapi petani yang pertama itu masalah alat panen, ya, thresher lah. Karena begitu panen Bumi Raya ini panen serempak, kan ini kan alat dikelola oleh Pokja. Biasa Pokja mempunyai target jadwal. Oh, hari ini di kelompok ini, hari ini di kelompok ini, hari ini di kelompok ini. Sedangkan padi sudah rata-rata untuk siap panen. Makanya saya berharap nanti ke depan mudah-mudahan alat panen ini bisa diperhatikan pemerintah, kalau bisa diberikan lagi bantuan untuk mempercepat proses panen petani. Sebetulnya bukan panen gratis, subsidi panen. Saya meluruskan pertanyaannya ini, sebetulnya subsidi panen. Kenapa bisa? Kalau panen gratis itu kan semua pemerintah yang bantu. Tapi ini subsidi panen. Jadi pemerintah memberikan subsidi kepada petani. Seandainya contoh, saya dapat 10 sak. Pemerintah mensubsidi 5 sak. Berarti saya harus mempunyai beban tanggung jawab untuk membayar 5 sak. Begitu. Jadi sifatnya ini pemerintah memberikan bantuan kepada petani untuk meringankan beban panen seberapa petani dapat. Itu yang jelas. Yang kedua, saya berharap juga karena biasa petani ini terkendala pada ongkos angkut yang begitu mahal. Ongkos angkut apa itu, Pak Larno? Manol. Manol apa itu? Manol itu orang yang muat padi dari sawah ini ke jalan sana yang bisa dijangkau kendaraan. Oh, begitu. Nah, jadi yang ojek gabah itu. Ojek gabah itu kan juga sangat tinggi. Dia bukan menghitung per sak tetapi jarak tempuh. Seandainya 100 meter dari titik yang bisa dipakai untuk penampungan atau terjangkau oleh kendaraan, itu seandainya 5.000. Tapi nanti begitu sudah 2 kali lipatnya, berarti sudah 2 kali lipat juga ongkos angkut. Makanya supaya juga pemerintah nanti selalu memikirkan kira-kira untuk mengurangi beban petani yang segitu mahalnya dari ongkos angkut ini, kira-kira apa contohnya. Kok jalan tani belum bisa memadai untuk mobil masuk, ya tolong diperhatikan. Mudah-mudahan juga nanti itu bisa mengurangi sedikit beban petani yang tadinya ongkos angkut atau manol itu mahal, bisa terkikis melalui
peningkatan jalan taninya, mungkin begitu. Ya. Ke Ibu Ketua PKB, ada yang ingin ditanggapi dari keluhannya Pak Larno ini? Tapi sebelumnya Pak Larno jangan terlalu ke belakang, jatuh di sawah nantinya kan? Iya, Oke. baik. Makin asik tadi ini. Jadi memang dari yang beliau sampaikan itu fakta di lapangan seperti itu. Sehingga memang ya itu tadi. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa tugas kita bersama termasuk saya di partai itu ya memang bagaimana ini saya sampai ke masyarakat harus menyampaikan apa yang ada dalam program Pak Rahman saya itu bahwa memang benar bahwa program-program yang dikeluhkan masyarakat itu menjadi prioritas itu. Sehingga itu tadi kenapa PKB ke Pak Rahman Syah gitu. Iya. Pokoknya intinya itu karena pro petani. Karena petani kita ini Pak apa ya? Istilahnya tulang punggung. Ya, betul. Tulang punggung di kehidupan kita gitu. Bayangin kalau misalkan ini bermasalah kemudian tidak mampu diselesaikan, ini kan mencerminkan Morowali tidak sejahtera begitu. Betul. Sehingga memang dengan adanya program-program dari Bapak Rahman Syah itu insya Allah apa yang menjadi impian petani yang tadinya memang ya sudah bersyukur ya Pak De ya, kita sudah bersyukur sebenarnya, tetapi harus lebih tingkatkan lagi. Nah, untuk itu mungkin sahabat-sahabat saya yang bertani itu lebih menginginkan banyak perubahan. Insya Allah PKB sendiri akan mengawal ini sampai bagaimana segala program Bapak Rahman saya ini sampai ke telinga-telinga. Tugas PKB itu bagaimana program Pak Rahman saya ini sampai ke masyarakat, didengar oleh masyarakat dan dikawal sampai terrealisasi. Oke, baik Bu Ketua. Saya ingin ke Pak Muhlis. Saya ingin Pak Muhlis menjawab keresahan yang dialami oleh Pak Larno sebagai petani. Iya, baik. Ini Terima tadi kasih. soal Iya. prapanen, pasca panen, kemudian soal apa tadi itu? Angkutan ya, angkutan. Saya tidak akan detailkan menjawab satu demi satu Iya, iya. keluhan ataupun masukan tadi. Kenapa? Karena Pak Rahman lebih tahu itu. Ini uniknya dari 4 calon ini, mana calon yang punya latar belakang pertanian? Oh, Pak Rahman Bukan sebenarnya saja pertanian, dia magister, magister master dalam pertanian, ya? pertanian. Otomatis kalau dia lama di situ dia tahu ilmunya. Yang kemudian dia ini adalah mantan kadis pertanian. Berarti Jadi apa yang beliau keluhkan beliau sudah tahu. Jadi nggak perlu saya jawab. Di program itu sudah ada jelas. Tadi beberapa saya bocorkan. Yang pertama. Yang menarik yang kedua adalah terkait pertanyaan Bapak atau keluhan. Wakil Bupati kita Pak Harsono itu petani pekebun, dia punya lahan pala, dia punya dia asli petani, sehingga apa yang dirasakan oleh petani kita terwakilkan melalui Pak Rahman Syah dan Pak Harsono. Jadi sebenarnya saya nggak usah jawab Pak, dia nanti ketemu langsung sama Pak Rahman Syah, dia udah tahu sebelum Bapak ngomong, dia udah tahu masalahnya karena beliau ahlinya. Yang kedua kadis pertanian, dan di visi misi beliau yang menjadi apa yang akan diwujudkan 5 tahun ke depan itu sudah detail, mulai dari bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian tadi, subsidi bahkan gratis, kemudian juga akses petani sehingga kalau mereka panen tadi keluhan mengenai angkutannya itu yang mahal, ya itu kita bisa bantu dengan apa? Ya peningkatan akses itu, jalan-jalan yang sulit dilewati bisa lebih mudah. Kemudian di desa juga ada program bantuan angkutan yang multiguna. Itu bisa digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan ketika panen bisa dimanfaatkan. Itu ada programnya. Bantuan. Begitu. Begitu. Iya. Begitu saja. Sudah begitu sudah. Oh, gitu saja. Saya jual Pak ahlinya Pak. Oke, Pak Larno mau bicara lagi. Saya pikir ini adalah forumnya Pak Larno untuk menyampaikan keresahannya Pak Larno. Atau Pak Larno sudah cukup yang tadi? Ya tentunya namanya petani harapannya itu harus selalu yang lebih.
tetapi saya anggap melalui Ibu Nur Sabah sebagai ketua PKB, Pak Gofur sebagai narasumber, sebagai apa namanya? Tidak, jangan ke saya ke ini, Mukhlis Katiri. Pak Mukhlis sebagai tim relawan pemenangan toh. Ya. Ya mudah-mudahan harapan kami ini nantilah bisa terrealisasi. Jadi bukan cuma harapan demi untuk kesejahteraan, tetapi bukti fakta. Nanti mudah-mudahan petani betul-betul bisa sejahtera melalui program-program yang tadi disampaikan, sehingga harapan petani secara menyeluruh, bukan saya pribadi, tetapi secara menyeluruh petani. Harapannya apa yang menjadi kebutuhan petani bisa tercukupi, proses prapanennya nanti juga bisa mulus, sehingga apa yang menjadi harapan petani harga tetap di atas rata-rata. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada tambahan dari Ibu Ketua. Iya. Melalui kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa dari segala keluh kesah yang dihadapi oleh petani kita, khusus Bumi Raya dan Witaponda, saya melihat bahwa di pasangan Bapak Rahman Saharsono ini, beliau ini menjadi solusi. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita melihat beliau gimana ya? Saya melihat bahwa Pak Harsono, Bapak Rahman saya itu sebagai solusi dari sumber masalah yang ada di Morowali, terkhusus dari petani, kemudian dari segala sektor. Pokoknya saya merasa Bapak Rahman saya itu apa ya? Solusi. Nah, ketika beliau menjadi solusi, apakah kita tidak ingin membantu beliau dalam merealisasikan segala masalah yang ada di lingkungan kita? Sehingga saya mengajak semua masyarakat yang ada di terkhusus Bumi Raya Witaponda, bahwa beliau ini ahli di bidangnya, tentu tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak ada lagi nantinya, jika ini menjadi solusi, tidak ada lagi petani itu kesusahan terhadap apa yang tadi kita perbincangkan, pupuk yang terbatas, kemudian harga yang tidak mampu kita stabilkan. Jadi ada jaminan di Bapak Rahman saya ini, insya Allah ada jaminan bagi petani yang tadinya was-was dalam, tadi sudah dikupas secara tuntas oleh sahabat saya Bapak Mukhlis. Saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir, satu orang satu pertanyaan. Saya ingin ke Pak Larno dulu. Seandainya Bapak ada di hadapan Pak Rahman Saharsono, Pak Rahman Ismail, dan Pak Harsono Lamusa, apa yang Bapak ingin bilang? Taruhlah Pak Rahman dan Pak Harsono ada di sini. Apa yang Bapak ingin bilang? Saya hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan kepada beliau. Ya. Jadi harapan apa yang menjadi visi misinya bisa terlaksana, masyarakat bisa merasakan sejahtera. Itu aja. Itu aja. Nah, saya ingin ke Bu Ketua. Ini sekaligus closing statement dari Bu Ketua. Soal apa yang dikeluhkan oleh petani kita, Pak Sularno, dan petani kita lainnya yang di luar sana. Closing statement. Semua ditegaskan di sini. Iya, baik. Jadi segala yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat, terkhusus petani di Bumi Raya Witaponda, saya kira jawabannya jelas bahwa solusinya ada sama Pak Rahmansa. Tidak perlu ragu soal itu. Bahkan apa yang menjadi keluh kesah beliau itu dijaminkan, tetapi ini tidak akan terjadi dan tidak menjadi kenyataan ketika kita tidak memilih Pak Rahmansa. Ya. Buat apa? Ya, Gitu. ya. Jadi apapun programnya, sebagus apapun, tapi kalau nggak dipilih itu susah. Jadi untuk mendapatkan program itu tentu harus kita memilih Pak Rahmansa. Beliau punya tagline itu Morowali Maju. Tentu segala urusan yang bisa membuat Morowali maju itu tentu beliau akan pikirkan. Insya Allah ini sekarang sudah kita lebih dekatkan lagi bagaimana masyarakat itu mengenal Pak Rahmansyah. Jadi insya Allah nanti
mungkin 1-2 hari ini masyarakat keluar lihat rumahnya itu sudah ada visi misi Pak Rahmansyah di situ. Beliau tidak perlu lagi bertanya. Oh, beliau itu ahli di bidangnya, jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi tidak semua kesempatan itu bisa dimiliki oleh para kandidat. Tidak semua 5 tahun lagi ada calon yang seperti beliau berani, kemudian beliau berani meletakkan jabatan untuk mempertaruhkan dirinya bagaimana masyarakat Morowali ini bisa maju. Tak ada gunanya kita bercerita panjang tetapi kita tidak mendukung beliau, ya. Jadi intinya kita mendukung. Kalau kita menginginkan program beliau yang begitu luar biasa ini terrealisasi, itu harus kita dukung. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, yang terakhir saya ingin ke Pak Mulis. Pak Mulis bilang memang apa yang Pak Mulis mau bilang. Pertanyaannya itu. Baik, terima kasih Pak D untuk waktunya, untuk curhatnya, ya, dan ini bermanfaat sekali. Dan terkait dengan saya sebagai tim yang memperjuangkan akan memenangkan Pak Rahmansyah Harsono, kenapa ini kami begitu getol menentang beliau? Karena memang beliau berdua ini menjadi jawaban dari apa yang dikeluhkan tadi. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kalau satu urusan diserahkan bukan pada ahli, maka tunggu kehancurannya. Pak Rahmansyah Ismail ini adalah ahli, ya, master dalam bidang pertanian. Pernah menggeluti sebagai kadis pertanian. Tentu beliau sudah sangat paham apa yang dirasakan Bapak, bahkan berpikir jauh ke depan tentang bagaimana pertanian menjadi masa depan masyarakat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah wakil beliau, Pak Harsono ini adalah orang yang memang, ya, pensiun dia jadi petani kemarin. Diajak jadi wakil bupati itu pada saat dia sedang sibuk di pertaniannya, di kebunnya. Kemudian dua-duanya adalah birokrat murni yang paham bagaimana mengelola keuangan daerah, bagaimana mengelola keuangan ini sehingga bisa menghasilkan kesejahteraan dan moral yang maju. Ditambah lagi, Pak Harsono sebagai wakil adalah beliau pandai cari uang. Sehingga kalau kita bicara subsidi dan sebagainya, pasti kita pikirkan duitnya dari mana. Nah, Pak Wakil, Pak Rahmansyah orang yang pintar cari duit. Anda bisa bayangkan, ketika ini terkombinasi dengan baik, maka kita sangat yakin, hakul yakin insya Allah, dengan doa, dengan keyakinan kita memilih Pak Rahmansyah Harsono, maka keluhan, keresahan kita insya Allah akan terjawab. Begitu adanya. Begitu adanya. Itu saja. Tidak ada lagi. Oke. Baik netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita kali ini di tengah sawah di Desa Limbo Makmur. Yang dimana tadi Pak Larno menyatakan bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi oleh petani kita. Di antaranya soal pupuk, kemudian racun-racun rumput, kemudian soal soal alat panen, kemudian angkutan, dan lain sebagainya. Yang dimana petani lebih berharap kepada pupuk yang tersedia dengan memadai, ketersediaan pupuk, ya. Jadi untuk apa misalnya gratis, untuk apa misalnya subsidi ketika kemudian pupuk itu tidak tersedia. Dan Pak Mulis bersama Ibu Nur Sabah itu sudah menjawab dengan jelas pula bahwa Pak Rahmansyah dan Pak Harsono memiliki solusi untuk petani-petani kita. Dan demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Terima kasih Pak Mulis. Mudah-mudahan calon yang Bapak dukung terpilih. Pak Larno, sukses jadi petani. Petani harus berdasi, ya. Ibu Ketua, mudah-mudahan PKB sukses. Dan netizen yang budiman dari persawahan di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, saya Gap mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami